Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Nah, selamat sore adik-adik semua. Kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Ini kita akan melanjutkan materi SMP kelas 9 di playlist energi dan daya listrik. Sebelumnya sudah ada pertemuan pertama, ini adalah pertemuan kedua. Yang mau kita bahas saat ini adalah si daya listrik. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe ya. Nah, kemudian nanti kalau ada penjelasan yang kurang jelas, segera komentar supaya kita tetap terhubung ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke daya listrik ya. Kita mau bahas di kesempatan kali ini tentang daya listrik. Nah, kalau kita ambil dari simbolnya, daya listrik itu Deku sebenarnya adalah power. Power itu berarti kekuatan ya. Kekuatan atau daya. Itulah makanya simbolnya adalah P. Berarti daya listrik ini simbolnya adalah P. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya adalah power. Tidak ada daya kalau tidak ada energi. Artinya ada dulu energi kita atau kekuatan usaha kita, baru ada si kekuatan atau daya gitu kan. Berarti daya itu kan sumbernya dari energi pasti. Bahkan energi persatuan waktu itulah definisi dari si daya gitu ya. Jadi Kakak bikin di sini bahwa daya ini adalah energi tiap satuan waktu. Ingat ya Dek, berarti energi listrik yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Energi listrik gitu kan, tiap satuan waktu. Energi listrik tiap satuan waktu. Ingat, satuan waktu itu adalah T, satuannya adalah sekon gitu ya. Berarti Kak bikin di sini bahwa energi listrik tiap satuan waktu adalah definisi dari daya. Berarti rumusnya bagaimana Kak? Rumusnya otomatis seperti ini. Maka disimpulkan bahwa P itu sama dengan usaha dibagi dengan waktu. Usaha di sini adalah dalam bentuk energi listrik gitu ya. Jadi Kakak bikin di sini W-nya ini dalam bentuk energi listrik. Jadi Kakak bikin di sini W dalam bentuk energi listrik. Nah, dalam bentuk energi listrik. Itulah dia rumus dari si daya. Nah, kalau energi listrik berarti energi satuannya apa? Energi satuannya pasti joule. Kemudian di sini ada T. T itu pastinya adalah waktu. Kalau T adalah waktu, berarti Kakak bikin di sini seperti ini sudah kelihatan deh ya. Jadi Kakak bikin di sini waktu. Waktu satuannya adalah sekon. Berarti di sini Kak, waktu itu T, kemudian energi itu adalah W atau E gitu kan. Berarti daya itu adalah energi persatuan waktu. Satuannya berarti apa? Joule dibagi dengan sekon. Ya kan? Joule dibagi dengan sekon. Berarti Kakak bikin di sini bahwa P ini adalah daya. Berarti daya listrik itu secara formulasi atau secara rumus satuannya adalah joule dibagi dengan sekon. Tapi kalau kita ambil ke alat elektronik, satuan dari P ini adalah watt. Satuannya adalah watt seperti ini. Nah, perlu diingat kembali deh, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang energi. Kalau begitu Kak, kalau misalkan ini kita bikin dalam bentuk energi, rumusnya apa? Gampang saja ya, berarti rumusnya adalah W sama dengan P dikali dengan T. Berarti P dikali dengan T ini apa Kak? P dikali dengan T ini adalah daya ya, berarti watt dikali dengan sekon. Itulah dia si joule. Nah, si joule. Berarti joule itu setara dengan watt dikali dengan second. Watt dikali dengan second gitu ya. Nah, mengingat di pertemuan sebelumnya. Mengingat bahwa W itu kan Dek rumusnya banyak kalau di listrik ya. Ada kemarin kita hafalkan beberapa itu kan. W itu yang pertama adalah V. V kali I kali dengan T. Kita nggak punya energi, berarti badan kita dalam keadaan tidak fit. Berarti kalau dalam keadaan fit, berarti kita punya energi. Berarti energi yang pertama adalah fit. Nah, energi yang kedua, kalau kita punya energi nggak boleh diboros-boroskan. Harus kita apain? Harus kita irit. Berarti W sama dengan irit. Ini pertemuan sebelumnya ya, di seri yang pertama. Berarti yang terakhir W-nya sama dengan
V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T. Untuk apa ini, Kak? Untuk dimasukkan kemari. Jadi rumusnya selain P sama dengan W per T bisa juga dihubungkan kemari. Misal ya, kita ambil persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama katanya kan gini, P itu rumusnya adalah W dibagi dengan T. Coba kita ambil setiap komponen W kita ganti ke atas. Setiap komponen W kita ganti ke atas. Berarti ini semua kita ganti. Yang pertama, nanti ini yang kedua, ini nanti yang ketiga. Kita ganti semua. Berarti kalau kita ganti semua, rumus yang pertama P-nya sama dengan W. Yang pertama adalah V kali I kali dengan T dibagi dengan T. Mati nggak T-nya? Mati. Sak. Maka untuk P rumus yang pertama itu adalah V kali I. Ini ya, berarti VIV ya. VIV itulah rumus dari daya. V kali I, berarti T-nya semua hilang. Karena ini nanti dibagikan dengan si T semua. Berarti Kak yang ini juga kayak gitu, Kak. Iya, berarti untuk rumus yang kedua, ini kan rumus yang pertama. Ini rumus yang kedua. Ini juga ada T-nya, Kak. Mati T-nya berarti iya, berarti tinggal apa? Iri. I kali R kali dengan I. Tidak ada T kan? Kenapa? Karena W dibagi dengan T. W-nya tadi yang ini irit. Dibagi dengan T, mati T, tinggallah dia si irit. Yang terakhir apa? Yang ketiga, P di sini adalah V kuadrat dibagi dengan R. Gitu ya. Masih ingat ya, Dek? Kalau sudah lupa Kakak ingatkan kembali bahwa I di sini adalah kuat arus listrik. Nah, ini. Yang Kakak bikin kuat arus listrik. Kuat arus satuannya apa? Satuannya adalah ampere. Kemudian P di sini adalah daya. Tadi Kakak bilang daya itu satuannya adalah watt kalau kita ambil di komponen listrik. Gitu kan? Kemudian ada V ya. V-nya ini adalah tegangan atau bahasa lainnya adalah beda potensial. Satuannya apa, Dek? Satuannya adalah volt. Gitu ya. Kemudian ada R ya. R-nya ini apa? R-nya ini adalah hambatan. Nah, hambatan satuannya apa? Masih ingat ya? Satuannya adalah gitu. Sekarang kamu kita ambil daya di kehidupan sehari-hari. Daya di kehidupan sehari-hari yang di mana itu dibaca, Kak? Gitu kan? Daya di kehidupan sehari-hari kita ambil contohnya. Di kehidupan sehari-hari. Supaya kalian tahu ya yang mana yang dimaksud dengan daya itu, gitu kan? Di kehidupan sehari-hari. Misal, Dek, di sini Kakak bikin ada sebuah lampu tertulis. Lampu tertulis. Di sini bacaannya adalah si 200 volt. Nah, 200 volt per 300 watt. Nah, per 300 watt seperti ini. Ya. Atau kita bikin di sini. Berarti kalau begini artinya menyala dengan baik. Arti hidup itu kan menyala dengan baik. Menyala dengan baik saat nilai V-nya sama dengan 200 volt. Berarti nilai dayanya berapa? Berarti nilai dayanya P sama dengan 300 watt. Oh gitu ya, Kak? Iya. Tapi kalau misalkan, Kak, berapa energi yang ditimbulkan dari si watt ini, Kak, yang 300 watt ini? Itu bagaimana, Kak? Berarti nanti kalian cari rumus dari energinya. Rumus dari energi. Misal ini ya, menyala dengan baik. Kalau misalkan ini, Kak, dipakai, misal nih, dipakai Kakak bikin 10 detik aja. Nah, ini dipakai 10 detik. Berapa usahanya? Atau berapa energi yang keluar dari lampu ini? Gitu kan? Berapa energinya? Energi yang ditanya. Ya kan? Berarti langsung saja kita masukkan. Kalau energi yang ditanya tadi rumusnya kan gini, Dek. V sama dengan W dibagi dengan T. Maka kalau energi kan sama dengan W atau E-nya setara dengan energi W. Berarti W-nya bagaimana? W-nya itu adalah perkalian P dengan T gitu. P-nya berapa? Sudah dikasih tahu 300. Jadi Kakak bikin di sini 300 dikali dengan waktunya berapa? 10 detik. Berarti Kakak bikin di sini 10 detik. 300 dikali dengan 10 berarti 3000. 3000 apa ini? 3000 joule. Nah, ini 3000 joule gitu. Ya. Nah, atau kalau misalkan nanti yang ditanya itu adalah dalam
kilojoule, berarti ini adalah 3 gitu kan. Berarti Kakak bikin di sini ini menjadi 3 kilojoule seperti itu. Oke ya. Kalau begitu coba kita masukkan ke soal. Soalnya ini Kakak bacakan ya. Sebuah setrika listrik tertulis 200 volt 300 watt jika setrika dipasang pada tegangan yang tepat. Artinya memang 200 volt ya kalau tepat. Tentukan R, I, dan W jika digunakan selama 10 menit. Jika digunakan selama 10 menit. Oke ya, Kakak tuliskan saja ya. Contoh soalnya. Kakak tuliskan untuk consol. Nah, contoh soal. Oke ya. Katanya di sebuah setrika listrik tertulis sebuah setrika listrik. Bisa dibaca ya tulisan Kakak ya. Sebuah setrika listrik tertulis. Nah, ini berarti kapasitas dari si komponen listriknya tertulis katanya di 200 volt dan 300 watt. Nah, ini ya. Kemudian dia tanya dipasang pada tegangan yang pas. Dipasang ini ya pada tegangan yang tepat. Berarti sudah pas di sini 200-nya gitu kan. Pada tegangan yang tepat. Nah, yang ditanya tentukan di sini adalah si RI dan W. Ingat, W itu adalah si energi. Nah, itu. Oke, kita bahas ya. Kalau begitu, sebuah setrika listrik tertulis 200 volt. Berarti voltase itu adalah beda potensial. V-nya sebesar 200 volt. Sedangkan nilai dari P dayanya adalah 300 watt. 300 watt. Kemudian dinyalakan selama dinyalakan Kakak bikin ya, dinyalakan 10 menit. Ya, dinyalakan 10 menit. Oke, kalau kita tanya ini R, I, dan W. Jadi bagaimana, Kak? Kalau ada P, ada V, salah satunya dapat nilai R atau dapat nilai I, dapat nilai W. Oke. Satu-satu aja ya. Kalau kita ambil rumus P yang pertama, ini ya dia. P yang pertama, berarti P kali I. Komponen yang ada yang mana? P-nya ada, V-nya ada, I yang tidak ada. Berarti dapatlah kuot arusnya kan? Itu yang kita pakai ya rumusnya. Berarti P sama dengan VIV. Gitu kan? Berarti yang ditanya adalah si I dulu yang mau kita cari. I yang ditanya berarti pindah kemari. Kalau I-nya pindah maka P dibagi dengan V. P dibagi dengan V. P-nya masukkan saja. P-nya berapa, Dek? P-nya di sini adalah si 300. Ya kan? 300. Kemudian untuk beda potensialnya adalah 200. Nah, ini. Mati ya. Sat. 3 dibagi 2 berapa? 1,5. Berarti 1,5 ampere untuk nilai dari si I. Kemudian nilai siapa lagi yang bisa kita cari? Nilai dari si R. Lihat rumus daya yang ada R-nya. Berarti yang mana ya? Yang ini dong. Ya kan? Berarti di sini rumusnya adalah I kuadrat kali R kali P. Iri. Jadi Kakak bikin di sini nilai P-nya sama dengan I kali dengan R atau iri gitu ya. Iri sama dengan I-nya 1,5. R-nya berapa yang ditanya? I-nya berapa? 1,5. Dayanya berapa? Dayanya 300. Nah, ini 300. Berarti R yang ditanyakan. Kalau R yang ditanya, temannya jadi penyebut 1,5 kali 1,5. 15 kali 15 itu berapa? 15 kali 15. 225 ya. Berarti kalau ada koma 2 di belakang 2,25. R-nya di atas 300. Nah, berarti 300 dibagi 2,25. Kalau 300 dibagi dengan 2,25, ini kasih pinjam 100 ya. Berarti 225. Ini jadi 3 nolnya. 4 nolnya kan, tambah 2 kan. Berarti 30.000 dibagi dengan 225.
sekitar 133,3 sekian ya. Jadi kakak bikin di sini 133,3 ohm. Nah, itu dia ya. R-nya sama dengan 133,3 ohm gitu. Berarti udah selesai. Yang terakhir adalah energi. Berarti energinya bagaimana? Energi rumusnya adalah kalau misalkan ini kan Dek, inilah rumusnya kan. P dikali dengan T. Masukkanlah P-nya Dek. P-nya kan 300 ya. Nah, sedangkan T-nya berapa? Dipasang selama 10 menit. Berarti 10 menit itu berapa detik? 10 dikali dengan 60. Ya kan? Berarti bagaimana ini? 1, 2, 3, 4. 3 kali 6, 18. 18 tambah 0-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 18.000 apa? Joule. Nih ya. 18.000 joule gitu ya Dek. 18.000 joule. Gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Kira-kira? Nggak ada ya? Ngerti ya? Oke, kalau ada yang kurang jelas, kalian tanyakan ke kakak langsung melalui kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.